Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Bayu atau dengan saya Bayu untuk menjelaskan tentang program yang sedang saya rancang. Sebenarnya ini kayak framework sih, bukan sih. Framework kerangka kerja. Jadi kerangka kerjanya itu adalah teman-teman mempunyai LLM di local machine teman-teman yang dia bisa berjalan secara local host gitu-gitu tanpa internet. Nah, itu bisa diakses melalui aplikasi di Android. Nah, dan yang jadi perantara di sini saya sebutnya agent, perantara yang menghubungkan dari HP Android, aplikasi yang ada di HP Android teman-teman ke local machine ke eh, apa namanya ke sorry saya lupa, ke large language model LLM teman-teman yang ada di local machine gitu. Jadi dari LLM yang ada di local machine terhubung dengan agent yang dibangun dalam Docker. Dari situ, dari server tersebut terhubung lagi ke aplikasi yang berjalan di HP Android teman-teman. Oke, kita mulai saja sekarang sembari dipersiapkan. Ya, semoga ini entah udah record yang keberapa karena tadi ada beberapa bocor seperti IP segala macam. Mungkin kita mulai saja ya. Jadi dari ini codingannya yang dipergunakan untuk membuat agent yang menghubungkan antara API dari Olama ke HP Android teman-teman, HP Android, aplikasi Android. Nah, di sini untuk bermain API dengan Olama bisa dilihat di dokumentasinya Olama, ada di GitHub, cari aja teman-teman. Di sini kalau yang sebenarnya ini harusnya HTTP localhost, dia menggunakan port 11434 API generate. Terus di sini ada modelnya itu lama 3 stream. Nah, ini biar langsung keluar teksnya. Terus itu semua disimpan dalam bentuk JSON. Kita minta requestnya dalam bentuk JSON, dia juga akan mengembalikan dalam bentuk JSON. Terus ada user input yang berarti inputnya itu dari aplikasi HP teman-teman yang codingannya seperti ini. Portnya berjalan di 5002. Jadi respon itu dia mengambil load, JSON load, terus diambil bagian result aja. Terus generate kata-kata yang udah digenerate itu diambil dari respon, data get respon, diambil dari respon. Udah kayak gitu aja. Ini cara bermain dengan API-nya Olama. Selanjutnya kita bergerak ke Docker file yang digunakan untuk membangun agent yang ada di local machine saya. Saya menggunakan Python dengan versi 3.11.2. Kalau di Docker itu ini tag-nya, terus ini semuanya standar. Dependensinya nggak saya masukin ke dalam txt, tapi saya langsung install dengan pip run pip install upgrade pip flux request Kiwi. Sebenarnya Kiwi nggak dibutuhin di sini, tapi dibutuhinnya nanti saat ngebangun aplikasi Androidnya. Di sini komen, masukkan Python dan nama file teman-teman. Yang teman-teman bisa lakukan pertama kali ada Docker pull untuk Pythonnya, Docker pull Pythonnya. Terus setelah itu teman-teman pergi ke directory yang ada Docker filenya. Setelah udah masuk situ, teman-teman jalankan perintah sudo docker min t agent spasi titik. Nanti image yang akan terbentuk. Setelah image-nya terbentuk, teman-teman menjalankan perintah ini, sudo docker run tambahkan add host. Nah, ini kenapa dia bisa terkoneksi atau mengirimkan request atau REST API
dengan lokal mesin saya, ya karena dengan perintah ini host.docker.internal :2 host gateway. Ini nama kontainernya, terus masukkan lokal IP dari lokal mesin teman-teman, masukkan portnya tadi, dan ini image-nya namanya apa. Setelah udah, akhirnya dia akan berjalan seperti ini yang teman-teman lihat. Ini dia berjalan, sudah jalan. Sekarang kita membuat aplikasi Android-nya. Biasakan peletakannya itu sama, satu folder dengan docker file segala macam. Terus dia namanya main.py. Biar nggak usah setting ribet-ribet, kita pakai bulldozer. Nah, bulldozer itu bisa pakai pip install kivi. Habis itu entar jalankan perintah ini bulldozer int. Setelah jalan nanti dia akan muncul ini. Ketika sudah muncul ini, teman-teman bisa isi title atau nama aplikasinya apa, package-nya namanya apa, ini domain segala macam. Sama yang terpenting itu requirement diisi. Saya butuh kivi, saya butuh Python, dan saya butuh request. Oke, karena kita mempunyai kebutuhan. Ini masukkan juga versi kivinya, bisa dilihat di pip list, pip spasi list, itu bisa dilihat di situ kivinya versi berapa. Setelah itu, nah di sini Android permission pada awalnya dia akan ada gambar pagarnya seperti ini. Nah, ini tinggal dihapus saja biar dia bisa mengakses internet. Sudah itu, setelah itu selesai, di setting-setting seperti itu, teman-teman bisa masukkan perintah bulldozer Android debug. Nanti dia akan muncul di dalam folder bin aplikasinya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita berfokus ke HP Androidnya. HP Android teman-teman, hubungkan menggunakan kabel, colok ke perangkat lokal mesin teman-teman, colok, habis dicolok install namanya ADB. Teman-teman bisa cari di internet bagaimana cara menginstal ADB di Linux, di Windows segala macam. Terus teman-teman masukkan perintah. Kalau saya ya biasanya pakai sudo, tapi ini nggak pakai sudo juga nggak apa-apa. ADB service, nanti dia muncul di sebelah tulisan USB ada kode seperti ini, kode spesial begini. Ntar itu di copy paste aja. Habis itu teman-teman habis ADB min s, masukkan kode tersebut, reverse TCP 5002. Ingat port yang tadi kita gunain 5002. Nah, nanti akan setelah ini di dia akan bisa melakukan request atau terkoneksi dengan TCP port yang teman-teman gunakan untuk server Flux-nya tadi, untuk menjalankan si Flux. Nanti dia setelah ini di enter akan muncul tulisan 5002. Nah, itu berarti udah oke. Selanjutnya aplikasinya itu tinggal bentar. Setelah itu teman-teman kalau udah muncul ini, terus teman-teman ADB, kita sembari cari internet biar gampang. Nah, seperti saya menggunakan Ollama di lokal mesin saya. Ollama, ya ini juga ada nih Ollama, dia muncul. Kita namanya ADB TCP IP 555. Ini dijalankan terlebih dahulu gitu. Nah, habis dijalankan nanti teman-teman bisa munculin kayak gini. Bentar ya. Teman-teman bisa munculin namanya scrcpy. Komennya ada scrcpy min d. Nah, di sini biar gampang. scrcpy
SCR-CPY min spasi min D. Jangan lupa. Udah, dari situ teman-teman nanti akan muncul kayak begini. Teman-teman gampang aja. Aplikasi yang tadi, aduh kebuka. Bentar. Aplikasi yang tadi di drag and drop aja gini nih. Drag and drop ke sini. Nah, habis drag and drop ntar dia nginstal sendiri tuh. Habis dia nginstal sendiri jalan, aduh. Jadi kemana-mana dia dah. Sini ya. Drag and drop, habis itu dia nginstal sendiri. Tulisannya successfully install stream install, baru stream tulisannya gini. Ntar dia muncul tulisannya kayak gini. Successfully stream install. Terus dia nyebutin nama aplikasinya apa, segala macam. Udah, berarti udah terinstall. Sekarang saatnya kita uji lewat HP teman-teman. Ini HP saya terkoneksi melalui kabel. Misalnya kita nulis, pertama kita nulis halo, bisa jelaskan siapa Anda dalam bahasa Indonesia. Ini kita pencet, kita send. Kalau gagal kan kelihatan langsung. Ini harus terhubung dengan jaringan wifi yang sama ya teman-teman. IP-nya juga yang sama. Tuh, dia menjelaskan. Nah, ini kekurangan dari UI-nya, harus didesain lebih bagus lagi. Dia langsung memberikan jawaban. Ini dari aplikasi yang ada di HP saya. Dia mengambil dari localhost Olama yang ada di localhost saya. Yang ada di sini, diambil dari sini. Jadi begitu aja teman-teman. Kalau kita berpikir secara industri, kelanjutannya ini bisa dikembangin gimana? Bisa dijalankan secara localhost, bisa lebih secure karena setiap perangkat HP yang terinstall itu kita bisa ngedetek karena kita harus mengkonekkan dia segala macam, agar mungkin pengembangannya bisa lebih baik lagi ke depannya, di mana kayak tadi reverse port itu bisa dilakukan secara aplikasi. Dia tidak perlu harus sambung-sambung kabel dulu. Mungkin dengan menginstal aplikasi tersebut dia sudah bisa langsung melakukan request ke port yang dituju. Terus karena ini berjalan di localhost, sebenarnya nggak pakai internet, hanya terhubung di wifi yang sama aja udah cukup dia gitu. Mungkin pengembangannya seperti apa, misalnya LLM ini ditaruh di sebuah server yang cukup mumpuni. Nanti untuk mengakses itu setiap divisi, misalnya kita departemen terus ada divisinya, setiap divisi itu akan punya agent secara baik di laptop mereka ataupun bisa di laptop mereka, di perangkat-perangkat yang lebih kencang lagi untuk mengelola request yang masuk dari setiap anggota setiap divisi. Hal itu nanti kan dia mengarah ke REST API dari LLM local machine tersebut. Nah, kegunaannya apa? Jadi setiap divisi kan pasti perlu kebutuhan yang berbeda, dia ada data yang berbeda. Nah, mereka bisa, kalau kita lihat di Open Web UI yang jadi interface atau UI UX yang paling bagus menurut saya buat
lama dia kan bisa menyediakan di mana model itu bisa dilatih dengan dokumen-dokumen tertentu, jadi kita bisa nginput dokumennya segala macam. Nah itu mungkin ntar setiap divisi dengan agentnya masing-masing yang telah dibuat, mereka bisa menginput informasi tersebut dari situ, jadi memberikan batasan agar departemen datanya tuh nggak nyampur sama departemen lain. Jadi ketika teman-teman yang ada di divisi itu di mana HP-nya terkonek dengan sinyal jaringan WiFi yang sama dengan LLM-nya, dengan agent laptopnya, dia bisa menginput file-file dokumen yang bisa nanti dilatih untuk AI-nya, misalnya jadi asisten penampil data atau data-data yang tersedia apa aja itu bisa dipisah-pisahkan setiap divisi gitu. Jadi setiap divisi datanya nggak kecampur, punya private space-nya masing-masing, yang dimana setiap anggota divisi bisa mengaksesnya lewat aplikasi di HP-nya tanpa harus ada internet, cukup terhubung dengan jaringan WiFi yang sama. Ini juga bisa diterapkan untuk lebih lanjutnya pakai zero trust, yang dimana dia tidak menerima semua jaringan kecuali yang dia trust, yang dia percaya. Kita bisa menginputkan fake IP yang yang bisa loopback, yang cuma di jaringan loopback doang gitu kan, jadi lebih secure, nggak semua jaringan bisa masuk gitu. Pengembangannya sih bisa ke situ, dan saya pun karena bukan domain di GUI atau graphic user interface, jadi interface-nya juga masih kurang bagus, jadi masih sekedar dasar, tapi konsep ini bisa dipergunakan seperti itu gitu. Jadi ya, pada akhirnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjelaskan metode atau framework yang saya gunakan untuk bisa menggunakan local large language model di local machine saya melalui aplikasi yang ada di HP Android saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.